Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian. Amin. Dan saudara-saudara, ada sukacita, saya lihat semua ada wajah-wajah yang ceria ya, penuh dengan pengharapan tentunya, amin. Ya, walaupun ya sabarlah, beberapa waktu lagi gereja kita bangunannya agak sedikit tinggi, berjangan gerah ya. Kipas angin AC-nya seperti kurang berfungsi emang ya. Ini ada banyak yang kipas-kipas. Baik, tanpa mengganggu konsentrasi kita untuk firman Tuhan, walaupun kita ada gerah, ada agak panas, mari kita fokus dengar-dengaran kepada firman yang menyapa kita dalam panggilan segala sesuatu yang ada diciptakan di dalam Kristus. Surat pastoral Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, jemaat mula-mula, pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan, sebaiknya saya bacakan sampai ayat 23. Tentang keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran sepertinya nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak tercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus oleh Dia dan kepada Dia. Saluhut do na sana adong natinopa ni Yesus Kristus. Ada sapaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, suka tidak suka kita menerima, mengakui bahwa hidup kita kini berada dalam perjalanan di tengah-tengah kemajuan yang luar biasa.
Ya, dalam dunia era digital yang digandrungi atau lebih disukai generasi-generasi muda kita yang sering disebut generasi milenial. Apa yang akan kita lihat di sana? Bahwa oleh kemajuan yang begitu pesat di dalam pembangunan, di dalam perkembangan, dalam era digital, teknologi, dan informatika, kita dapat mendengar, menerima, menyampaikan berita-berita, informasi-informasi yang begitu cepat tanpa filter. Ya, tanpa filter. Dan tanpa pandang bulu kepada orang tua yang sudah lansia, kepada orang tua yang batas usia dini, dan juga kepada anak-anak, bahkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Saya katakan tadi, tidak ada sekat, tidak ada filter. Dan itu semua membawa perubahan yang luar biasa tanpa kita sadari. Saya katakan tadi, Amanginang, suka tidak suka, itu adalah realita yang mewarnai, membayang-bayangi kehidupan kita. Sehingga ada jurang pemisah. Ya, ada pergeseran dari kita orang tua yang sudah lanjut usia kepada generasi muda kita. Saya katakan tadi, membawa perubahan yang luar biasa. Berubah dalam gaya hidup, berubah dalam pola pikir, berubah di dalam karakter, sikap, tindakan, dan tingkah laku. Berubah dalam budaya. Yang menjadi pertanyaan, apakah juga bisa berubah di dalam rutinitas kehidupan kita sebagai umat beragama? Kecenderungan orang dengan perkembangan tadi menjadikan apa yang sering dilihat, apa yang sering dan lebih banyak didengar, itu menjadi ukuran penilaian terhadap seseorang dalam perilaku dan tindakannya. Apakah dia orang baik atau tidak? Itu juga menjadi standar ukuran bagi setiap orang zaman ini, Bapak Ibu Saudaraku, untuk menilai sesuatu itu baik atau tidak. Kecenderungan orang meletakkan semua penilaian itu kepada hal-hal yang dapat dilihat dalam penampilan tanpa memahami sesungguhnya tentang fakta yang sebenarnya. Ini suatu ancaman. Kalau dulu Bapak Ibu Saudaraku, sebelum teknologi yang begitu canggih sekarang dalam dunia medsos ini, dalam Facebook, podcast, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya, yang benar itu adalah sesuai dengan fakta. Apa fakta? Bagaimana sebenarnya? Itulah kebenaran. Sekarang bukan lagi. Dan ini merasuki kita. Yang benar dan baik sekarang ini banyak orang lakukan, lebih sering diucapkan. Ya kan? Ini pergumulan kita bersama. Apa yang lebih sering diucapkan itulah yang benar sekarang. Lepas dari yang sesungguhnya. Maka orang bebas mengatakan sesuatu. Tanpa filter, saya katakan tadi. Apa yang benar dilihat menjadi salah. Dan apa yang salah dilihat menjadi benar. Siapa yang memfitnah dilihat adalah orang baik. Dan siapa yang difitnah itulah orang jahat. Berbalik Bapak Ibu Saudaraku, pergeseran-pergeseran nilai itu. Itulah dorongan, desakan, tekanan yang diakibatkan arus informasi yang kita katakan tadi.
membawa perubahan dalam segala aspek kehidupan kita. Saya ulangi, membawa perubahan dalam gaya hidup. Orang sekarang lebih cenderung percaya kepada suara-suara medsos daripada suara yang natural. Bagaimana manginang? Budi petakas di tangihon anak kota suara tai, mana suara YouTube do tangihon. Mana suara ni TikTok do di PBG-BG. Budi padong di tangihon akka napo sonungai ya, apakah masih sekarang ini zaman milenial ini, hai kamu anak muda, generasi muda gereja kita, masih lebih mendengar pesan dan apa nasihat orang tua kita, atau lebih mendengar dan percaya kepada itu? Maka dalam dunia yang begitu berkembang inilah ada potensi berhala-berhala modern. Ya, penyebaran isu yang sesungguhnya tidak benar tapi menjadi benar. Om doamu namang hut baritan sirismoni do siroi soal ijazah palsui dan masuk tuakal namang soal biaya hatorangan karena pistar yang menyatakan sebenarnya terus dia bangun opini. Dia membangun opini, menginformasikan, menyebarkan berita-berita yang menurut biarlah benar, tapi menurut fakta yang sebenarnya adalah hoax. Terus dengan segala cara apapun. Kenapa? Siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia ini. Itu zaman sekarang. Kalau tertinggal kita dalam informasi, maka kita akan tenggelam, ditelan oleh kemajuan itu sendiri. Lalu pertanyaan, apakah salah kemajuan ini? Apakah salah teknologi yang canggih ini? Oh bukan Bapak Ibu Saudaraku, tidak salah. Sesungguhnya kita dengarkan di dalam penalan firman Tuhan bahwa pertumbuhan teknologi yang begitu pesat dalam dunia maya juga, apakah YouTube, Facebook, dan lain sebagainya, itu sangat menopang kehidupan kita, ya, mempermudah, membantu kita. Dan dari segi iman itu adalah berkat dan kasih karunia Allah. Pasu-pasu ini debatari. Tetapi hati-hati di dalam berkat-berkat Tuhan Allah. Iblis tidak pernah berhenti dengan segala cara untuk menyelinap masuk dalam kemajuan itu, menggoda orang-orang percaya berbalik dari keyakinan percaya kepada Tuhan. Mau saya katakan, yang kita katakan itulah berkat sangat potensial menghancurkan tatanan kehidupan dan peradaban kita. Kenapa? Karena dia cenderung hanya menggantungkan, meletakkan pengharapannya, bertanya ke sana. Apalagi soal apa namanya itu ya, belanja ya haruarnina. COD. Gampang be kan? Kalau tinggal pencet, antar. Tinggal tenang. Alanyaka banking naruh di HP minungaing. Dan pola marpikir behita, jaja di sana kana poso, laut wakka kuliner, kalau tinggal barkok nih, keluar 100 ring sadari. Nah sadari hanya nikmatnya aja. Tapi pada akhir bulan dia melihat dan terkejut, rupanya sudah habis. Gampang dong kan? Kalau dipilih kosong nih. Ya memang ada yang positif, itu harus kita akui. Tapi juga sangat potensial menggoda dalam perubahan pola dan gaya hidup tadi menjadi konsumtif. Dan itu sesungguhnya adalah merupakan berhala modern. Berhala modern. Denggado YouTube tay, denggado COD mi.
Alai ngok ma. Molorope hula-hulan tujabu hola di ipiltikoi taruh hojo sasang taruh holan nimu dinggadoi alai daudu menggan las nirohani hula-hulam molo tangamu inang mangaloppa di dapur taringo tu si pangano si patupamu di mana ido hatuan doa sangapon ena subuh benon ni mana mangan di lapoan di mana tapi dia rindu parumain na burju mangaloppa nagabe hatuauna walaupun itu hanya masa 3 deh olah sira ibae do cabe do bawangi alaina metabuna. Jadi ada baik ada tidak. Ada pergeseran. Apalagi bebas ongkos kirim teh. Airunat tabu. Apalagi kena tomol walaja. Saya mau sudah tawar. Sarupia pe mau tawaran naik irunat tikos. Abe ngaluja per 3 oro paninang ko palarong jauh ya. Bahan mau ngoroin na. Boi dorongan na hola setutun do hola sarahu do sayur alai kusbi kelilingan naon hola mangorui sarubia sian belajar kan luar biasa kan ada juga banyak ada karena itu dikatakan ahli ekonomi yang terbaik sesungguhnya adalah ibu rumah tangga yang tamunya kaina yang bisa pintar bijak tapi ingat amanginang nama baik boleh dengan podcast pencitraan. Penyebaran informasi berulang-ulang menjadi orang banyak menerima kebenaran. Boleh. Tapi ingat, ikan tidak akan pernah dapat kita beli, kita ambil dalam dunia maya melalui COD. Kecuali memancing di kolam. Gitu? Padi atau beras tidak akan pernah bisa kita panen di dalam podcast. Tidak akan bisa panen dengan YouTube. Tidak akan bisa panen di dunia maya. Tetapi padi harus ditanam dan dipanen di sawah. Hidup kemana? Ibu dusonom mueme di dunia maya mon. Tidak. Artinya tidak selamanya teknologi itu bermanfaat. Namun realita banyak orang mengabaikan itu. Karena apa? Karena di sana lebih mudah. Kecenderungan orang mencari jalan pintas. Oleh mak stokit denina. Tergoda dia. Sukun pertanyaan tadi, apakah hal itu juga bisa berpengaruh di dalam hidup kerohanian kita sebagai umat beragama? Maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan maksud menyalahkan orang-orang yang setia. Juga itu bisa terjadi. Kecenderungan orang sekarang ini hanya melihat sampul. Yakin doa olah dungo na sungai buka ho HPB. Sudah terus ada renungan di situ kan? Banyak renungan di sana. Diskusi-diskusi gereja YouTube sudah sekarang berkembang. Antara umat berantar agama ini dan yang lain, apalagi tokopolet yang berdebat, mempertanyakan tentang kesiapan Kristus yang hanya memakai logika, dan orang yang tidak dewasa dalam iman bisa menjadi tergoda. Saya juga suka ditanya inang di rumah kalau sudah dibuka debat gereja YouTube tadi yang mempertentangkan itu. Ya, wari itu tuh, gimana itu? Mana yang benar sebenarnya? Kenapa begini? Kenapa begitu dan sebagainya? Hanya dengan logika. Nah, jemaat Kolose, jemaat mula-mula juga hampir sama. Orang percaya yang ada di jemaat Kolose, jemaat mula-mula pada abad pertama itu yang dilayani oleh para rasul, termasuk Rasul Paulus, diperhadapkan kepada goncangan iman. Penyebaran informasi yang menyesatkan jemaat. Penyebaran ajaran-ajaran yang memutarbalikkan fakta kebenaran Injil sebagai keselamatan. Ajaran-ajaran yang mereka sebarkan mendesak gereja itu. Apa itu? Ajaran kekristenan kita yang menjadi pegangan iman. Tidak ada keselamatan di luar Kristus Yesus.
Tidak ada keselamatan dan pengampunan dosa yang boleh diterima seseorang dengan usahanya, dengan menyembah kekuatan-kekuatan lain, kecuali hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus. Tapi mereka mengatakan, no, bukan. Anda mau selamat tidak cukup percaya kepada Yesus, lalu apa? Harus juga kita menyembah malaikat-malaikat surga. Harus. Biar sempurna keselamatan itu. Tidak cukup hanya percaya dan taat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena dia adalah manusia biasa. Yang lahir dari manusia. Bagaimana mungkin dia menjadi Tuhanmu? Itu kan logika. Dan dia setara dengan malaikat. Karena itu jika kita mau selamat, kita juga harus menyembah dan berdoa. Memuja-muja malaikat. Suruh-suruan. Dan yang berikut juga mereka katakan tidak cukup hanya itu, kita juga harus menghormati hari-hari tertentu, memberikan sesajen. Yang ketiga juga kita harus taat kepada aturan-aturan agama. Percuma kita percaya kepada Tuhan yang kamu katakan itu Yesus Kristus tanpa kamu melakukan tuntutan-tuntutan, tradisi, adat-adat keyahudian, sunat, puasa, bertarak makanan dan minuman. Itu jelas dikatakan dalam firman berikutnya. Ya, mereka pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berganjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesarkan diri oleh pikiran dunianya. Ya. Demikian juga dikatakan mereka itu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Itu yang mereka lakukan. Pernah saya katakan namanya, tidak banyak orang yang bisa bertahan dalam prinsip ketika dia diperhadapkan kepada persoalan. Talpedo halak napugos tupangujunan. Apabila dia lama menanti-nantikan keselamatan itu, siapa yang bisa tahan uji? Itu cobaan. Dan inilah yang menyusun di tengah-tengah umat. Padahal mereka itu sudah setia, sudah bertumbuh, percaya kepada Yesus. Tapi datanglah ajaran tadi. Inilah informasi yang disebarkan itu Aminang. Saya katakan bahwa teknologi atau media elektronika itu sangat-sangat potensial menjadi alat penyebaran, penyampaian berita-berita untuk membekali setiap orang lebih dewasa. Yang salah jika itu disalahgunakan demi untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk membesar-besarkan dirinya, untuk mencari hormat bagi dirinya, dan menjadikan Tuhan Allah menjadi dua. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku, kata Tuhan kita. Jangan menyembah Allah lain atau apapun yang ada di bumi ini. Karena Tuhan Allah akan marah dan membenci setiap orang. Ya. Dan di halomo debata. Maka walaupun kita dalam dunia yang sudah maju ini, kekafiran itu masih terus merayap. Serupa sama itu. Maaf Bapak Ibu. Kita ini orang-orang perantau, ketika kita pulang ke kampung sana, kita ziarah. Kita setia memegang pengharapan itu, tidak boleh ada ini dan lain sebagainya dalam tradisi kekafiran. Tapi kita sering tidak bertahan karena desakan sekeliling kita. Dia main. Tolong mah baju tangko-tangkoi, bikin itu di piring. Bikin air putih atau tua itu, taruh di kamar sebelum kamu makan, kan? Untuk apa? Untuk opungmu katanya. Kau jalan di bawah itu kamar. Kita bertentangan, tapi datang memburu kita, datang opung kita, sudah lama nggak apa-apa. Kita kan masih dunia ini. Tuhan juga berfirman, kamu harus bijak seperti Darapati, seperti Merpati katanya. Kita tergoda. Padahal tanpa sadar kita sudah menduakan Tuhan Allah itu. Dan itu adalah sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Allah.
Nah, untuk inilah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat setelah mendengar berita itu, membekali mereka supaya mereka tidak tergoda, supaya mereka tidak goyah, supaya mereka tidak bergeser dari iman tadi, supaya mereka tidak menggantungkan pengharapannya kepada itu. Hanya ada satu pengharapan yang layak dipercaya dan menjadi kekuatan kita memberi kehidupan, yakni Yesus Kristus. Apa dikatakan? Bahwa Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus Kristus adalah pencipta segala sesuatu. Yesus Kristus adalah kepala tubuh. Yesus Kristus adalah kepenuhan Allah. Dan di dalam Dia dan oleh Dia segala sesuatu ada dan diciptakan. Malaikat juga adalah berada di bawah Dia. Roh-roh zaman, roh nenek moyang, itu juga berada dalam kuasa Tuhan Allah dan tidak layak dipercaya memberikan berkat anugerah. Karena itu hindarkan dirimu menghina. Karena itulah Rasul Paulus berkata dalam firman ini di ayat yang berikut, dia katakan dalam pasal 2 ayat 8. Oleh karena itu dikatakan ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia ini. Budaya adat, gaya berpakaian busana, pola pikir kita yang cemerlang, boleh-boleh saja. Saya katakan itu adalah anugerah Tuhan, tetapi ingat, bukan itu tujuan hidup kita. Semua itu adalah ciptaan Allah, semua itu adalah pemberian Allah. Karena itu adalah pemberian Allah datang dari Allah dalam Kristus Yesus yang telah menjadi Immanuel. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi daging. Dia ada di tengah-tengah kita. Kalau toh semuanya ini, semua yang ada ini adalah berada di dalam kuasa dan kendali Tuhan Yesus Kristus. Bukankah kita juga semakin teguh sujud dan datang di hadapan Yesus dan tidak menggantungkan harapan kepada pengharapan yang semu itu? Karena dikatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan, kelepasan, pengampunan dosa bukan karena usaha kita mengenang. Ya, bukan. Tapi semata-mata Allah asini rohani dewata. Hanya karena kasih karunia-Nya. Kalaupun kita ada boleh bersuka cita hari ini itu semata-mata karena kesetiaan Tuhan. Kalaupun kita boleh bekerja, kita memerangkatkan anak-anak kita dalam studi, dalam pergaulan hidupnya, ada kesempatan hidup ini sesungguhnya adalah anugerah Allah. Maka dikatakan lagu lansia, apa nang hidup ini? Parhasyak kamu mati kibicas di hari dope. Mumpung lagi ada kesempatan. Besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Hari ini Tuhan berkarya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia dan oleh Dia, kepada Dia menjadi pusat pengharapan kita. Bertumbuh, berakar, dan berbuahlah di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di surga, sumber segala berkat yang melimpah bagi setiap orang yang berseru-seru di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Atas segala firman yang sudah Tuhan sampaikan hari ini melalui hamba-Mu ini, yang membangunkan kami dan menyegarkan kembali pemahaman kami dengan iman percaya kami yang menerima Engkau sebagai juru selamat, supaya kami tidak goyah, kami berpegang teguh, walaupun kami senantiasa diwarnai, dibayangi, digoda oleh potensi-potensi zaman yang semakin maju ini, supaya kami tidak beralih pada pengharapan yang sudah Tuhan pastikan itu. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau menguatkan hati kami sehingga roh kami senantiasa menyala-nyala
bertambah teguh, dan kami boleh mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Allah Bapa di sorga, melalui ibadah minggu kami pada pagi ini, dalam panggilan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mohon ampun, kami mohon belas kasihan-Mu buat sanak dan saudara kami anggota jemaat-Mu yang di dalam perawatan sakit, menanti-nantikan pemulihan kesehatan mereka di rumah maupun di rumah sakit. Dan juga buat saudara-saudara kami yang bergumul mencari nafkah hidup mereka sehari-hari. Di tengah-tengah zaman yang terus berkembang dan pesat ini, jangan biarkan mereka putus dalam kelelahan. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus juga yang membalut tubuh mereka yang sakit, merangkul mereka untuk menyembuhkan derita sakitnya. Biarlah juga Roh-Mu yang kudus ya Bapa di sorga oleh Yesus Kristus yang menuntun mereka untuk senantiasa tidak putus asa walaupun mereka harus mengalami kelelahan. Karena Engkaulah pengharapan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini telah berdiri di hadapan jemaat-Mu ini, di hadapan-Mu ya Allah, panitia pelaksana perayaan Natal bersama 2025 jemaat-Mu ini. Mereka telah menerima tugas pelayanan itu dan hanya mengandalkan Engkau untuk memberikan kekuatan. Tuhan kasihani Bapa dan Ibu kami sekalian yang terpanggil menjadi panitia di dalam persiapan dan pelaksanaan Natal bersama ini. Berikan hikmat dan kesehatan bagi mereka, sehingga saudara-saudara kami yang menjadi terpanggil panitia hari ini, mereka dikuatkan dalam segala hal, apa dan bagaimana pelayanan gereja-Mu bisa terlaksana pada hari yang sudah disepakati. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu menjadi kekuatan kami dan menjadi patron hidup dalam segala aktivitas. Amin.